Selamat sore Bapak Ibu tutor, perkenalkan nama saya Mesty Silitonga dengan NIM 0562019116 dari Prodi Sistem Informasi ingin menjawab tugas 1 mata kuliah basis data dengan kode mata kuliah STSI 4105. Berikut perkenalan mengenai saya, kemudian saya akan menjawab tugas 1 yang telah diberikan. Tugas 1 yang diberikan ialah contoh kasusnya ialah sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan akan diserahkan kepada pasien. Tugas 1 saya adalah membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan langkah yang sesuai dengan buku panduan atau buku panduan praktikum. Jawaban saya ialah dengan berdasarkan buku panduan praktikum ada 5 tahapan dalam menentukan tahap pembuatan ERD. Yang pertama, mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh entity yang terlibat dalam sistem database. Kemudian yang kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kata kuncinya atau primary key-nya. Yang ketiga adalah mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key-nya. Terus yang keempat adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan. Yang kelima adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Saya akan membahas dengan poin nomor 1 yaitu menentukan dan mengidentifikasikan seluruh entity yang diperlukan dalam studi kasus rumah sakit ini. Ada 4 entity yang saya temukan yaitu dokter, pasien, administrasi, dan resep obat. Kenapa saya membuat dokter itu sebagai entity? Karena dokter dapat memiliki banyak pasien yang akan ditangani. Kemudian pasien itu, seorang pasien harus terdaftar di administrasi rumah sakit terlebih dahulu dan akan diperiksa oleh beberapa dokter. Kemudian bagian administrasi, ini adalah bagian yang mendaftarkan pasien dan mengelola data pasien. Kemudian yang keempat adalah resep obat, yaitu setiap resep obat yang diberikan oleh dokter setelah pemeriksaan kepada pasien. Kemudian kita masuk ke tahapan kedua dalam pembuatan ERD, yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta key-nya. Untuk entity dokter, saya mengidentifikasi ID dokter sebagai primary key-nya, kemudian atribut lainnya seperti nama, spesialisasi, nomor telepon, alamat, dan waktu kerja. Untuk pasien, saya menggunakan ID pasien sebagai primary key-nya, kemudian nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan juga tanggal pendaftaran sebagai atribut-atribut lainnya. Untuk entitas administrasi, saya menggunakan ID administrasi sebagai primary key-nya, nama dan telepon sebagai atribut lainnya. Kemudian untuk entitas resep obat, saya menggunakan ID resep sebagai primary key, kemudian ID dokter dan juga ID pasien sebagai foreign key, tanggal resep dan nama obat serta dosis sebagai atribut lainnya. Kemudian step yang ketiga adalah menentukan atau mengidentifikasi di antara himpunan-himpunan ini ada yang butuh foreign key atau kunci tamu atau tidak. Jadi yang pertama kita tentukan dulu relasi tiap-tiap entity, di mana relasi dokter dengan pasien itu adalah memeriksa, di mana dokter itu dapat memeriksa beberapa pasien atau satu pasien. Kemudian relasi antara dokter dengan administrasi adalah menyimpan data, yaitu menyimpan data pasien yang telah diperiksa atau yang akan diperiksa. Kemudian relasi dokter dengan resep obat itu ialah dokter akan memberikan sebuah resep setelah pemeriksaan. Kemudian pasien dengan dokter relasinya adalah diperiksa, kemudian pasien dengan administrasi relasinya adalah mendaftar, kemudian pasien dengan resep obat adalah
relasinya menerima. Yang kemudian administrasi dengan dokter, yaitu menyerahkan data pasien yang sudah didaftarkan. Kemudian administrasi dengan pasien, yaitu administrasi mendaftarkan atau melayani pasien. Kemudian resep obat dengan dokter, di mana dokter itu membuatkan resep obat atau membuat resep obat. Yang kemudian resep obat dengan pasien, relasinya adalah setiap resep obat yang diterima oleh pasien dari dokter. Kemudian yang keempat adalah menentukan relasi untuk setiap himpunan. Relasi yang saya identifikasikan untuk tiap-tiap himpunan adalah sebagai berikut. Dokter dengan pasien, relasinya adalah many to many, karena setiap dokter itu dapat memeriksa banyak pasien, dan setiap pasien juga dapat diperiksa oleh banyak dokter. Relasi ini memerlukan entitas penghubung, misalnya pemeriksaan atau memeriksa atau diperiksa. Kemudian relasi yang kedua adalah pasien dengan administrasi, di mana relasi ini adalah one to many, di mana setiap pasien didaftarkan oleh satu administrasi, namun satu administrasi dapat mendaftarkan beberapa atau banyak pasien. Kemudian relasi yang ketiga adalah dokter dengan resep obat. Relasi ini adalah one to many, karena setiap dokter dapat memberikan banyak resep, tetapi satu resep itu hanya diberikan oleh satu dokter. Kemudian pasien dengan resep obat itu relasinya juga sama, one to many, di mana setiap pasien itu dapat menerima banyak resep, tetapi satu resep itu hanya untuk satu pasien. Kemudian tahapan yang kelima adalah melengkapi himpunan entitas dengan himpunan relasi dan atribut-atribut deskriptif non-key. Setelah kita membuat 4 tahapan di atas, kita menentukan bahwa ada 4 entitas, yaitu dokter, pasien, administrasi, dan resep obat. Relasinya antara dokter dengan pasien adalah pemeriksaan one to many, pasien dengan administrasi juga one to many, dokter dengan resep obat juga one to many. Maaf, tadi dokter dengan pasien itu relasinya many to many. Terus pasien dengan resep obat itu juga one to many. Berikut visualisasi ERD berdasarkan penjelasan saya mengenai dari poin 1 ke poin 2. ERD ini saya buat menggunakan visual diagram online. Berikut saya sudah membuat dengan entity-nya, sudah membuat juga primary key-nya, sudah membuat juga atribut-atribut lain yang deskriptif seperti nama, spesialisasi, dan juga sudah memberikan relasi tiap-tiap entity. Seperti misalnya dokter dengan resep obat itu relasinya one to many, di mana dokter itu memberikan resep obat. Satu dokter bisa memberikan banyak resep obat, tetapi satu resep obat hanya boleh diberikan oleh satu dokter, makanya relasinya adalah one to many. Berikut juga dengan pasien dengan resep obat, satu resep obat hanya boleh diterima satu pasien, tetapi satu pasien dapat memiliki atau menerima banyak resep obat. Makanya relasinya adalah one to many. Berikut juga dengan pasien dengan administrasi, di mana pasien hanya dapat mendaftar melalui satu admin, tetapi satu admin boleh mendaftarkan banyak pasien. Relasi antara dokter dengan pasien itu adalah many to many, di mana satu dokter itu boleh menangani atau memeriksa beberapa pasien, dan juga satu pasien itu boleh diperiksa oleh banyak atau beberapa dokter. Berikut penjelasan saya mengenai studi kasus ini. Saya juga sudah menambahkan deskripsinya di bawah untuk hasil dari visualisasi ERD saya. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Bapak Ibu. Kiranya jika ada perkataan saya yang salah, mohon maaf. Kiranya presentasi saya ini bisa menjawab dengan baik. Kiranya saya bisa menjawab presentasi ini dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore.